Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kasus aktif COVID-19 Indonesia lebih baik dibanding negara-negara tetangga mulai dari Singapura hingga Australia. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia hanya 1/100.000 penduduk. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Thailand, Singapura, Malaysia, dan Australia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemutakhiran data mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia lebih baik dibanding beberapa negara lain, di mana jumlah kasus aktif di Indonesia hanya menyentuh angka 1/100.000 penduduk. Jumlah ini sangat rendah dibanding negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Klaster Perlinsos 132,49 triliun dan tentunya ini berbagai program telah dilaksanakan. Kemudian Bapak Presiden meminta terkait dengan kunjungan untuk diperhatikan, terutama memperhatikan kondisi di berbagai negara lain dan kajian terhadap vaksin travel line terus dilakukan, namun pemerintah terus memonitor tingkat kasus di berbagai negara. Kalau kita lihat dibandingkan dengan berbagai negara lain, posisi kita relatif lebih baik. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada sebanyak 126 kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Budi mengatakan, peningkatan kasus tersebut akibat penularan yang terjadi dari kegiatan pembelajaran tatap muka PTM di sekolah hingga kegiatan takziah. Ingin saya sampaikan di sini bahwa memang kita sudah mengidentifikasi minggu ke minggu bila ada kabupaten kota yang naik. Minggu lalu berdasarkan observasi di Kementerian Kesehatan ada 126 kabupaten kota yang naik. Beberapa di antaranya ada juga yang sudah 3 minggu berturut-turut naik, ya. Sehingga kita melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikannya memang disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah dan takziah. Oleh karena itu, saya dengan Pak Nadiem akan segera melakukan konsolidasi. Rencananya mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa selesaikan bagaimana kita bisa tetap melakukan program tatap muka, tapi dengan surveillance yang aktif dan yang lebih proaktif. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan mengumumkan pembatasan kegiatan menjelang Natal dan Tahun Baru, Nataru, pada pekan depan. Saat ini, aturan terkait hal tersebut masih dalam pembahasan pemerintah. Kemudian terkait dengan liburan Natal Tahun Baru, Bapak Presiden minta untuk didalami lagi dalam 1 minggu ke depan, nanti dilaporkan kembali ke Bapak Presiden sebelum diumumkan ke masyarakat. Airlangga juga mengimbau masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi agar rantai penularan COVID-19 bisa terputus. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Nusantara TV melaporkan.